الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih wa salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ibu-ibu, akhwat, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak jemu-jemunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan ketundukan. Kita menyadari bahwasanya tidak ada nikmat di dunia ini melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang kita terima melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah akidah yang harus kita menghujam dalam diri kita. Allah lah Al-Mun'im, Al-Muhsin yang maha baik. Dialah yang beri nikmat dan yang maha baik. Dari dulu, sekarang dan akan datang, dialah yang berikan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb memberikan nikmat-nikmat tersebut yaitu insya'u say'an fa say'an ila hadil kamal, menginginkan tarbiyah kepada kita semua, mengajarkan kita, mendidik kita agar kita tumbuh sedikit demi sedikit ila hadil kamal hingga kita mencapai kesempurnaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat ini Allah berikan kepada kita nikmat untuk kita sempurnakan lagi kepada nikmat-nikmat yang berikutnya. Wasbaqa alaihi ni'amahu dhahiran wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat-nikmat kepada kita dan menyempurnakannya. Baik nikmat yang zahir, nikmat-nikmat kehidupan, makan, minum, bernapas, menikmati dunia ini, ataupun nikmat-nikmat yang batin berupa nikmat iman. Dan salah satunya itu di hadapan kita mempelajari sebuah qaul sabit, perkataan yang kokoh, yang sangat penting bagi kita semua, yang harus kita pahami kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang mengatakan la tazalu qadama abdin, la tazulu qadama abdin, tidaklah beranjak dua kaki manusia hatta yus'al say'aini, sampai dia ditanya tentang dua perkara. Nanti di akhirat yaumul hisab kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak akan beranjak dua kaki kita sampai kita ditanya dua perkara. Perkara apa itu? Yang pertama, madza ta'bud? Madza ta'bud? Siapa yang engkau sembah? Wa madza ajabta mursalin? Dan bagaimana caramu mengikuti Rasulullah SAW? Dua hal ini yang nanti kita bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza ta'bud? Bagaimana cara engkau, apa yang kau sembah? Apa yang kau sembah? Maka ini cara menjawabnya bitahqiqi syahadatu an la ilaha illallah, dengan cara kita mempelajari, merealisasi, mewujudkan la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bagaimana ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Inna sholati wa nusuki
cara kita menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Kita tahu semua pertanyaan di sana di akhirat caranya bukan cara menghafal, tapi caranya itu menghafal dan mengilmui dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan kepada kita, Maja ajabtal mursalin. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah SAW? Benarkah kita menjadi pengikut beliau? Benarkah kita mengakui kerasulan beliau, risalah beliau? Benarkah kita benar-benar mengetahui konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka caranya menjawab pertanyaan kedua ini bitahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Caranya kita mewujudkan dalam kehidupan kita, merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, itu tasdiquhu fi ma'akhbar. Benar-benar kita jujur meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa kabar-kabar yang dahulu, sekarang ataupun akan datang. Dan ini merupakan perkara ghaibiyah yang wajib bagi kita untuk tasdik, untuk samina wa ta'na, untuk beriman kepada beliau. Kemudian yang berikutnya imtisalu ma'amara bihi, kita mengikuti apa yang diperintahkan. Al-imtisal bima amara bihi terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya kita jajur menjauhkan diri dari apa-apa yang Rasulullah larang dan yang sering harus kita berpegang teguh dengannya, yaitu wa anna yuballallahu ila bima syara'a. Benar-benar kita itu harus beribadah melalui syariat Rasulullah SAW. Nah, demikianlah cara kita mewujudkan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu tentang ahamiyah, tentang pentingnya syahadatain, dan telah berlalu pula fadail, keutamaan syahadatain. Dan pada hari ini kita akan beranjak apa makna syahadat dari segi istilah dan dari segi bahasa. Tafadhali man yaqra, siapa yang baca?
Asyhadatu hiyal ikhbar. Syahadat itu dia adalah pengabaran an amri muayyanin, an tentang amri perkara, an tentang amri perkara, muayyanin tertentu, ayyana yuayyinu, isim maf'ulnya muayyanin tertentu. Binaan dibangun, ala atas yakinin, atas keyakinan. Maka syahadat, asyhadatu hiyal ikhbaru an amrin muayyanin binaan ala yakinin. Syahadat dia adalah pengabaran tentang sesuatu yang tertentu, binaan dibangun atas keyakinan. Jadi kalau kita mendengar syahadat, bersaksi, apa itu bersaksi? Ikhbar. Kita menghabarkan an amrin muayyan. Kita mengabarkan tentang perkara tertentu. Tentunya perkara ini adalah perkara yang penting. Ada perkara yang butuh persaksian, adalah perkara-perkara tertentu yang penting. Binaan kita membangun syahadat kita, persaksian kita, pengabaran kita ala yakinin, di atas yakin. Yakin, derajat yakin itu adalah derajat ilmu dan derajat prasangka praduga yang kuat. Ibu-ibu, orang mencapai keyakinan itu dibangun atas ilmu dan praduga yang kokoh, yang kuat. Ilmu berarti ma'rifatul syai' bidalili. Ma'rifatul syai' bidalili, dia mengetahui sesuatu dengan benar-benar di atas dalil-dalilnya, di atas bukti-bukti yang kuat. Berarti ini 100% ilmunya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia melihat, merasakan dengan panca indahnya, dia mengetahui hal tersebut. Sedangkan syahadat bisa dibangun di atas prasangka praduga yang kuat. Contoh, kita kehilangan sesuatu di rumah kita, tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali fulan ibnu fulan, maka kita punya praduga, praduga kuat, kayaknya dia ini yang mengambilnya. Itu berdasarkan apa itu? Berdasarkan qarinah, berdasarkan praduga yang kuat. Begitulah kita ini. Bisa kita langsung hadir melihatnya, maka kita menyebutnya itu ilmu. Ada juga praduga yang kuat. Nah, kebanyakan yang terjadi ibu, yang terjadi di kehidupan kita dibangun di atas praduga yang kuat. Ibu-ibu dalam menentukan waktu sholat, ibu-ibu melihat langsung di aqsa kota sana atau melihat jam.
melihat jam. Melihat jam itu praduga yang kuat ibu-ibu. Perkiraan. Tapi perkiraan yang kuat karena sudah dihitung kebiasaannya seperti itu. Adapun kalau kita ingin melihat waktu sholat waktu maghrib dengan tenggelamnya matahari yang harus kita lihat langsung seperti itu. Atau kalau sholat-sholat yang lain kita melihat bayangan di hitam seperti itu. Itu pakai ilmu. Adapun sekarang sudah tergantikan dengan praduga yang kuat. Jadi syahadat itu dibangun atas ilmu atau praduga yang kuat. Praduga yang kuat itu mengumpulkan bukti-bukti kebiasaan. Maka dia bisa sampai derajat yakin 90/10 bisa seperti ini. Melihat tanda-tandanya. Hari kita mendung, dipenuhi dengan awan hitam. Maka di antara kita, gerah, apalagi mendung ini, bukan pasti akan turun hujan. Ini alamat turunnya hujan. Tapi belum bisa dipastikan. Berarti ini menggunakan praduga yang kuat. Nah, kemudian yatafarraqu ma'naha bainal lugha wa istilahil fiqhi. Yatafarraqu bercabang maknanya. Makna syahadat ini bercabang-cabang antara bahasa, istilah fikih dan satu istilah akidah. Jadi syahadat ini maknanya umum, bisa lugha, bisa istilah fikih atau istilah kehakiman, atau bisa juga nanti istilah akidah yang kita akan gunakan. Tafadhol kita bahas yang pertama istilah bahasa. Tafadhol ibu-ibu yang baca. Tafadholi. Awalan fil lughati al-husul al-hudur wal musyahadatu taduru ma'adatu syahida haula al-huduri wal ilmi yuqalu syahida syai'a ay hadarahu wa ra'ahu wa alimahu wa minhu qawluhu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum al-baqarah mi'atun wa khamsatun wa thamanuna ay hadara al-khabarul qati'u huwa al-ikhbarul jazimul mabniyun ala al-yaqin wa ta'ti bi ma'nal bayyinati. Nah, olah. Fil lughati di dalam bahasa. Di dalam lughati bahasa. Apa maknanya? Al-hudur hadir. Hadir. Wal musahadatu dan musahadah taduru madatun sin ha dal. Musahadah itu berputar bentuk madah itu bentuk atau struktur
struktur syahada taduru berputar. Taduru berputar. Madatu syahada. Shin ha dan taduru ia berputar haulal hudur wal ilmi, sekitar hadir dan ilmu. Ini makna yang pertama. Berarti hadir dia, hadir, orangnya hadir, menyaksikan dia dengan panca indahnya. Dan ini tingkatan apa Ibu? Tingkatan ilmu. Yuqalu dikatakan, yuqalu apabila dikatakan syahida syai'a, seorang itu bersahadat tentang sesuatu. Ai hadarahu, berarti hadarahu menyaksikan, dia hadir, yaitu hadirnya. Jadi Ibu, kalau syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Badr, syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Badr. Rasulullah syahida menyaksikan ghazwat Badr, maksudnya adalah hadir dalam perang Badar. Syahidu ad-darsa, saya bersahadat tentang pelajaran. Jadi saya menghadiri pelajaran. Atau maknanya waro'ahu, dia melihatnya. Waro'ahu, dia melihatnya. Wa alimahu, dan mengilmui perkara itu dengan ilmu yang yakin. Di mana yang pertama ini dia hadir, dia menyaksikan, ro'a. Wa minhu, di antara makna ini, minhu, di antara makna ini, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, di antara makna syahadat itu hudur, qauluhu ta'ala, itu perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman, barang siapa, syahida, bersahadat, minkum, di antara kalian, asyahra, tentang bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Faman, barang siapa, maka barang siapa, syahida, bersahadat, minkum, di antara kalian, asyahra, tentang bulan apa ini? Bulan Ramadan, atau sudah melihat hilal, falyasumhu, maka dia berpuasa. Nah, pada firman Allah ini ada kata syahidah. Seorang itu syahidah, bersahadat tentang bulan, tentang hilal. Kalau dia sudah melihat hilal, maka konsekuensinya dia falyasumhu, dia itu apa? Berpuasa. Maknanya apa? Kalau dia hadir di bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Oleh karena itu maknanya hadar asyahra, apabila dia hadir mengilmui ini bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Atau khobarul qati, syahadat itu dikatakan khobarul qati, sebuah kabar yang pasti. Syahadat bisa dikatakan kabar yang pasti. Apa itu? Wal ikhbarul zajin, yaitu pengabaran yang kokoh, zajin yang kokoh, pengabaran yang kokoh, al-ikhbarul zajin. Al-ikhbar pengabaran, al-zajin yang kokoh, al-mabniyu
yang dibangun al yakini. Jadi syahadat itu maknanya khabar qati, sebuah kabar yang pasti. Apa kabar yang pasti itu? Al-ikhbaru jazim, kabar yang pasti, al-mabni al yakin, yang dibangun atas keyakinan, baik dengan ilmu ataupun dengan prasangka praduga yang kuat atau bukti. Wa ta'ti bima'na al-bayyinati. Wa ta'ti, dan terkadang syahadah itu artinya maknanya bayyinah, bima'na bayyinah. Contohnya apa? Mana syahadat kamu? Mana syahadat kamu? Mana ijazah kamu? Ijazah itu maksudnya syahadat. Dikatakan syahadat karena dia bayyinah, bukti kalau dia pernah sekolah atau pernah kursus. Kamu pernah kursus? Iya. Syahadat kamu mana? Syahadat kamu, ijazah kamu mana? Nah, berarti ini maksudnya apa? Bukti. Ijazah itu adalah mewakili sebagai bukti. Nah, ini syahadat dari sisi lughah. Nah sekarang wa fi istilahil fikih, wa fi istilahil fikih atau syar'i al-qanun wal qanun. Wa fi istilah, maksudnya yang kedua ini fi istilahi fikih dan ilmu fikih. Asyad dari syarat atau syariat atau wal qanuni, qanun tentang hukum. Jadi kalau syahadat dari sisi syariat atau qanun, maknanya wal ma'na al-ma'na al-'am, maknanya umum. Maksudnya mana umum ini adalah syahadatu fil mahakim, syahadat di kehakiman, tempat-tempat penghakiman. Ini mana umum yang sering kita pakai di peradilan. Dia itu ikhbarun pengabaran. Dia
li ghairika, untuk orang lain selain, untuk orang selainmu, ala ghairika, atas orang lain. Jadi dia isbarun bihaqqin li ghairika ala ghairika, pengabaran yang benar untuk li itu membantu, untuk membantu orang lain yang dijolimi, ala ghairika, ala melawan orang yang zolim. Jadi makna syahadat di peradilan adalah pengabaran yang benar untuk orang yang dizolimi atas, atau untuk melawan orang yang zolim. Pengabaran yang kokoh yang kita berikan kepada orang yang dizolimi atas atau untuk melawan orang yang zolim. Bilafzin makhsusin, dengan lafaz yang khusus, atau asyhadu, aku bersaksi wahai hakim, asyhadu wahai hakim, saya melihatnya dia begini begitu, saya melihat si fulan telah berjolim kepada si fulan, saya menyaksikan itu. Pakainya lafaz asyhadu. Wa dzalika indal qadhi, dan itu dilakukan di depan hakim. Li isbati hakim, untuk menuntut hak, untuk menetapkan kebenaran. Li isbati hakim, untuk menetapkan kebenaran, au daf'i mazlamatin, atau untuk menghalangi kezaliman, mencegah kezaliman. Jadi makna secara umum pada istilah peradilan, syahadat itu adalah mengabarkan sesuatu kejadian dengan hak, dengan benar, dengan ilmu, dengan praduga yang kuat, untuk melawan untuk membela saudara kita melawan kebatilan dengan lafaz asyhadu. Jadi ada dua tujuan. Tujuan yang pertama menuntut hak, untuk menetapkan bahwa saya benar, maka dihadirkan saksi. Atau daf'i mazlamatin, persaksian tersebut untuk mencegah sebuah kezaliman yang terjadi. Unsur akhoka zaliman atau mazluman, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, unsur akhoka, tolonglah saudaramu, zaliman kana aw mazluman, baik dia itu zalim atau dia itu dizalim. Wajar kalau orang itu dizalimi. Cara menolongnya bagaimana itu? Zalimi dengan kita bersaksi, dengan kita menegakkan kebenaran. Kemudian bagaimana cara orang yang zalim? Kita nasihati. Kalau enggak, ya kita tegakkan persaksian kita agar mencegah kezaliman itu terjadi lagi, atau kita tegakkan hukum kepadanya sehingga tidak terjadi kezaliman tersebut. Ketika menegakkan syariat keadilan kepada orang yang dizalimi, kemudian memberikan hukuman kepada orang yang zalim, itulah cara kita menolong saudara kita. Makanya lafaz syahadat itu, persaksian itu dibahas dalam istilah-istilah fikih dalam qada syariah. Nanti orang-orang yang menjadi qadi dia akan pelajarinya. Jadi ada fakih,
mengkhususkan diri belajar tentang peradilan untuk menegakkan kebenaran. Nah, adapun makna aqaidi, makna akidah yang kita akan pelajari hari ini, mana syahadat dari segi akidah yang kita pelajari hari ini, itu syahadatain, itu al-iqraru bil qalbi, keyakinan di hati, iqrar, pengakuan di dalam hati kita, wa nutqu bil lisani, kemudian nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Hati meyakini, lisan mengucapkan. Tentang apa? Biwihdaniyatillahi ta'ala, biwihdaniyatillahi ta'ala, dengan ketauhidan kepada Allah, keesaan Allah. Biwihdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan atau ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, wa nubuwwati Muhammad, dan kenabian Muhammad. Jadi syahadatain adalah ikrar kita dengan hati, wa nutqu bil lisan, dan pengakuan dengan lisan kita bahwasanya Allah Maha Esa, bahwasanya Allah itu esa dari segala sisi, terutama dari segi ibadah peribadatan Allah Maha Esa, dan persaksian tentang nubuwati Muhammad, tentang nubuatnya Muhammad. Nah, tafadhol Ibu, maratib syahadah. Tingkatan syahadat. Kenapa kita menghadirkan pembahasan ini? Karena di antara kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang itu menganggap bahwasanya syahadat itu cukup lisan saja. Untuk lisan saja. Nah, sahnya syahadat lisan saja itu terjadi di depan qadhi atau di depan manusia. Dia dihukumi Islam dengan syahadatnya karena muncul dari lisannya. Adapun kesempurnaannya, kekurangannya, kemudian keutamaannya, afdholiyahnya itu bergantung dengan bagaimana dia mengamalkan syahadat tersebut. Oleh karena itu dari sini tidak perlu kita pelajari dengan signifikan. Fadol, yang pertama al-ilmu, derajat ilmu. Dia punya ilmu. Seorang yang ingin bersaksi harus memiliki ilmu, atau yang setara dengan ilmu, yaitu bayyinah, bukti atau praduga yang kuat. Ada praduganya, ada bukti. Derajat ilmu. Apakah ilmu saja cukup? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, saya sudah berilmu, nggak usah diucapkan. Apakah cukup dengan ilmu saja? Tidak. Karena butuh
bilisan. Tadi kita sebutkan al-iqraru bil qalbi. Pengakuan dengan hati adalah tingkat apa itu? Tingkat ilmu. Ilmu saja tidak cukup. Dibutuhkan yang lainnya. Apa buktinya? Iblis. Apakah iblis mengilmui sahabat ibu? Iblis tahu nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Tahu. Iblis tahu nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Allah yang diibadahi? Tahu. Iblis tahu nggak kenabian Nabi Muhammad SAW? Tahu. Kenapa iblis tetap dikatakan kafir? Karena tidak mengucapkannya dengan lisan. Berikutnya contohnya siapa ibu? Yang ilmu saja. Pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib, karena pamannya Rasulullah itu bermacam-macam. Ada pamannya Rasulullah yang membantu dakwah dan masuk Islam. Siapa? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Hamzah dan Abbas membantu dakwah dan masuk Islam. Membantu dakwah tapi tidak Islam. Abu Thalib. Memusuhi dakwah, mati di atas kufuran. Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, mereka itu paman-pamannya Rasul. Nah, pamannya Rasul yang yakin dengan hati tapi tidak mengucapkan itu Abu Thalib. Dalam sebuah syair yang terkenal di sisi kita, dan ini sering diungkapkan oleh para pendai atau para pendakwah tatkala menjadi bukti bahwasanya Abu Thalib itu yakin tentang kebenaran di Islam. Syairnya berbunyi walaqad alimtu walaqad la sungguh qad sungguh. Ada berapa kali sungguhnya ibu? Dua kali. Beliau katakan walaqad sungguh. Berarti benar-benar yakin. Alimtu, aku meyakini. Bi anna dina Muhammadin, aku meyakini pada anna dina Muhammadin, bahwasanya agamanya Muhammad min khairi adayani dina, min khairi adayanil bariyati dina. Aku meyakini bahwasanya agamanya Muhammad, keponakanku ini, min khairi adayanil bariyati dina, merupakan agama sebaik-baiknya bagi manusia. Agama yang paling baik bagi manusia yang bisa menyelamatkan hanya agama Islam. Dia meyakini hal tersebut. Lanjutannya, walau lal malamatu au hidaru masabatin, walau lal malamah, kalau tidak ada celaan dari Abu Lahab, dari Abu Jahal, atau dari orang-orang suku-sukuku mencelaku karena aku meninggalkan agama nenek moyangku, mereka mencelaku, hadaru masabatin, dan menghindari celaan, lawajatani samhan bidzalika mubina, engkau akan dapati aku samhan, benar-benar menerima bidzalika agama ini mubina, dengan benar-benar dengan nyata. Maka sungguh
kalau aku tidak menghindari celaan manusia, niscaya aku akan masuk agama ini. Maka Rasul mengatakan, ya ami, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika inallah. Uhaju bika inallah. Wahai ami, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat yang suci ini, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku nanti akan menolongmu dengan kalimat tersebut. Namun Abu Thalib tidak mau mengucapkan tersebut karena di dalamnya, di dekatnya ada saudara-saudaranya yang memanas-manisinya. Nah, kemudian derajat yang kedua, derajat takallum, berbicara. Nah, derajat takallum, derajat berbicara ini sudah menjadi bukti di hadapan siapa itu, Bu? Di hadapan saksi. Kalau dia sudah bicara, berarti ini sudah menjadi bukti di hadapan qadhi atau di hadapan ustaz. Kalau ingin apa? Mensahadatkan orang. Cukup satu ustaz mendengar lafaz dia bersahadat, berarti dia sudah sah syahadatnya. Dan inilah yang dinilai oleh manusia. Oh, dia sudah mengucapkan syahadat, saya saksinya. Itu sudah sah. Kemudian derajat afdoliyah dari sisi manusia, afdolnya dari sisi kita. Al-i'lamu wal ikhbaru, diworo-woro, dikabarkan, dikasih pengumuman, i'lam diumumkan, diikhbar, dikabarkan ke khalayak ramai. Supaya apa? Supaya semua orang tahu dan tidak ada keraguan Islamnya, tidak diragukan keislamannya, dan tidak ada terjadi hal-hal yang bisa membuat kericuhan. Karena apa? Jelas dia mengucapkan syahadatnya. Kalau satu orang yang tahu syahadatnya kemudian dia meninggal, nanti ricuh. Dia ini mati kafir kayaknya. Nggak pernah saya dengar syahadat. Ricuh satu kampung nanti. Oh, dia ini nggak dapat warisan. Oh, nggak usah di kuburan muslim. Nah, supaya afdolnya, biar tidak terjadi kericuhan, biar orang sekitarnya itu nanti mereka itu melaksanakan konsekuensi dari kalimat syahadat, maka hendaknya diumumkan. Ada seorang tidak diumumkan syahadatnya, dia jualan ayam. Halal ya, dia agamanya gini. Jelas. Kalau dia itu tidak menyaksikan disaksikan oleh banyak orang, wah ini buat kericuhan. Oh enggak, saya saksinya, dia mengucapkan syahadat. Oh, maka dia diterima. Nah, Raja Najasyi Ibu, syahadatnya di mana Ibu? Di hati. Diumumkan? Tidak. Tapi disaksikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabarkan kepada Rasulullah. Ini Raja Najasyi Ibu. Karena keimanannya beliau kepada Rasulullah, supaya orang-orang Islam mendoakannya, menjadikan dia muhadromin, seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah, tidak melihat Rasulullah tapi dia beriman dengan Rasulullah mendapatkan kabar. Jadi Najasyi itu walaupun dia itu di hati,
Secara lisan ucapannya sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejadian pada waktu apa? Wahyu masih turun. Kalau kita ya harus di mana Ibu? Harus diucapkan di hadapan satu ustaz atau qori atau disaksikan oleh orang banyak supaya afdol sahadatnya. Adapun kalau najas itu khususan beliau. Walaupun tidak diumumkan, Allah yang mengumumkan. Dikabarkan kepada Rasulullah. Kemudian al-amru wal ilzam. Nah, wal amru dan ilzam ini al-amru dia berpegang teguh. Al-amru menganggapnya penting, wal ilzam dia berpegang teguh dengannya. Ini derajat di sisi Allah. Kesempurnaan syahadatnya. Dia benar-benar berpegang teguh hingga dia meninggal. Ini derajat yang utama di atas derajat yang lainnya. Berarti ilmunya iya, tahadusnya iya, kabarnya iya, kemudian benar-benar sampai mati dia mengucapkan syahadatnya ini. Dia beramal dengannya. Nah, ini banyak peristiwa-peristiwa seperti ini. Siapa ini Ibu? Contohnya Abu Sofyan. Abu Sofyan masuk Islamnya kapan? Setelah Fatu Mekah. Abu Sofyan itu siapa sih? Bapaknya Muawiyah. Muawiyah siapa? Penulis wahyu. Muawiyah penulis wahyu. Bapaknya masuk Islamnya setelah Fatu Mekah. Dia meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi. Kapan? Fatu Mekah. Karena ada keyakinan orang Arab kalau Nabi Muhammad itu Nabi pasti akan menaklukkan negeri kelahirannya. Dia punya itu. Kemudian takalum dia mengucapkannya. Wal ihbal Islamnya dihibarkan. Wal amru bil ilzam kemudian beliau meninggal Islamnya baik. Kemudian bapaknya siapa lagi? Bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa. Seperti inilah kesempurnaan martabat syahadah. Maka kita harus sempurnakan ilmunya iya, akalumnya iya, mengabarkan iya, al-amru bil ilzam. Bagusnya Islam kita itu dengan mengabarkan bagaimana Ibu mempraktekkan Islaman kita. Islam itu pertama al-istislamu lillah bitauhid. Pasrah dengan tauhid. Pasrah dengan tauhid itu dengan apa Ibu? Dengan hati, ilmu. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Semakin nampak keislamannya, menampakkan keislaman bagaimana Ibu? Wanita yang harus berhijab, tata keramanya, sopan santunnya dijaga, taat kepada suaminya, tolong berilminya, sholat 5 waktunya, puasanya, dinampakkan. Semakin dinampakkan. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Perlu kita menampakkan siat-siat kita. Jangan gara-gara soalim, takut dibilang soalim, akhirnya apa? Tidak menampakkan siar ketaatan kita. Yang gak boleh itu adalah bohong. Nampak bagus, hatinya jelek. Tapi Islam itu mengajarkan kejujuran. Hatinya iya, ungkap
hatinya lebih baik, lebih bagus, dan perbuatannya juga lebih bagus. Seperti itu. Kalau yang baik mulutnya, baik perbuatannya, jelek hatinya itu siapa? Hatinya busuk. Ya, orang-orang munafik. Orang-orang kafir hatinya buruk, perbuatannya buruk juga. Yang munafik ini yang musuh dalam selimut. Busuk hatinya tapi nampaknya masya Allah. Ya inilah yang soalim itu. Adapun kalau kita hatinya baik, menampakkan keislaman, itu wajar. Kalau disuruh, ayo ibu belajar ngaji, belajar apa, cepat. Ayo ajari saya, kau kan berilmu. Enggak. Padahal dia bisa. Dia bisa, dia katakan enggak. Berarti ini dusta. Makanya Wakum ma'asodikin, kita harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah syahadat kita. Iqrar di hati dia, dengan lisan dia, disempurnakan dengan anggota badan, dan beristiqomah di atasnya hingga Allah memanggil kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita meninggal di atas keislaman kita. Itulah dinamakan takwa haqqul qatih itu. Benar-benar takwa kita, menjalankan perintah-perintah Allah, menyempurnakan keislaman kita, belajar ilmu tauhid, belajar ma'rifatullah, semakin kenal Allah, semakin takut, semakin cinta, semakin harap kepada Allah, semakin memperbaiki makarimul akhlak, sehingga kita mendapatkan derajat tauhidnya iya, syariatnya iya, makarimul akhlaknya iya. Akhirnya kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan surga firdaus. Nah, kesempurnaan syahadat menentukan di mana tempat kita di akhirat kelak. Nah, tafadhol Ibu, indakum soal, ada pertanyaan? Tafadhol Ibu. Supaya kita bisa meningkatkan peningkatan syahadat yang sudah kita bahas tadi, Ustaz, sehingga nanti kita bisa meraih di puncak yang tertinggi, di tingkat syahadat yang tertinggi. Jadi isinya, Ustaz. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaikum. Insya Allah akan datang di pembahasannya berikutnya. Nanti rukun-rukun dari la ilaha illallah. Insya Allah kita akan bahas amalan hati apa yang meningkatkan syahadat kita. Insya Allah kita akan membahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Jadi ibu-ibu tetap stay mana, mengikuti halakohnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nanti setiap syahadat ada rukun dan syaratnya. Setiap kita menyempurnakan rukun dan syarat, maka syahadat kita akan sempurna itu. Insya Allah nanti kita akan belajar rukun syahadat la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Demikian pula rukun syahadat anna Muhammadar Rasulullah dan syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu tetap bersama kita itu. Nah, untuk meningkatkan keimanan kita tentunya harus berilmu. Semakin kita berilmu, belajar tentang ilmu. Apa kata Rasulullah? Ana a'lamukum billahi wa atqakum. Aku itu orang yang paling berilmu di antara kalian,
Sempurna ilmu, ya kita belajar apa? Belajar tentang keimanan, yaitu rukun iman. Semakin mendalam dalam rukun iman, semakin yakin. Apalagi kalau kita semakin belajar ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, itu semakin yakin. Jadi perjalanan kita insya Allah masih jauh. Nanti setelah kita menjalankan kalimat syahadat, kemudian toharoh, kemudian sholat, kemudian tahsin ayat-ayat pendek. Setelah itu baru rukun Islam dan rukun iman. Setelah rukun iman, rukun Islam selesai, baru kita sempurnakan ma'rifatullah, belajar tauhid asmaul sifat atau dan belajar tentang fikih asmaul husna. Baru lanjut ke kitab-kitab tauhid yang lainnya. Jadi Ibu tetap bersama kita, insyaallah akan meningkatkan keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah. Ini yang bisa saya jawab. Kepada dari yang lain. Nah, untuk musyarakah itu nilai musyarakah. Untuk nilai musyarakah, as-su'alul awal, soal yang pertama. Soal yang pertama. Sebutkan makna syahadat dari segi bahasa dan istilah fikih serta dari sisi akidah. Yang pertama, sebutkan pengertian syahadat dari segi bahasa, dari segi fikih, dan dari segi akidah. Kemudian yang kedua, sebutkan tingkat derajat yakin. Sebutkan 2 derajat atau 2 tingkat derajat yakin. Yakin itu kapan dikatakan yakin? Sudah kita kasih bocoran tadi, ada 2. Waktu sholat itu ada yakin. Kapan yakinnya? Ada 2 derajat yakin. Kapan seseorang dikatakan derajat yakin? Atau sebutkan 2 derajat yakin. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan tingkatan syahadat. Jelaskan tingkatan syahadat. Jelaskan tingkatan syahadat. Ilmu itu apa? Takalum berbicara itu siapa? Al-ilm ikhbar itu siapa? Al-amru bijak itu siapa? Itu kan? Untuk pembahasan minggu depan berarti makna syahadati Anda apa? Makna syahadati la ilaha illallah.
rukun dan syaratnya. Ya, ada yang tanyakan? Siap itu hafalan kayak gitu. Ya nggak ada, alhamdulillah. Kita lewati tadi nggak ada hadis-hadisnya ya. Nggak ada, hanya ayat. Faman syahida minkum syahra falyasum subuh. Itu hanya ayat. Insyaallah Ibu hari ini pekan ini nggak ada hafalannya. Nah Ibu jangan lupa masalah kehadirannya juga ya. Absennya. Absen kita sepakat berapa persen? 50%. Nanti kalau hadir mengikuti sudah mendapatkan poin 50. Kemudian musyarakahnya 20. Musyarakahnya nilai kita ikut musyarakah 20. Kemudian nilai ujiannya 30, ujian akhir 30. Dan insya Allah Ibu, setiap habis topik pembicaraan 1 bulan sekali kita ujian. Insya Allah ada hadiahnya. Insya Allah ada hadiahnya. Kita ambil beberapa orang untuk mendapatkan hadiah. Baru kita beranjak ke pembahasan yang lain. Ini yang bisa kita sampaikan mungkin pada hari ini. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب